Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innallaha hamidum majid. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kepada Allah atas karunia waktu, karunia kesempatan, kesehatan, dan semua fasilitas yang memungkinkan perekaman ini, dan memungkinkan setelah ini adalah kebaikan bersama buat kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Dan terima kasih kepada Anda sekalian yang menyempatkan waktu untuk mengikuti video ini. Baiklah, untuk pertama kali saya sampaikan perkenalan diri saya. Saya bernama Yuwono Samsudjahyo, atau biasa dipanggil Pak Yu atau Pak Ju. Saya tinggal di daerah termasuk Kabupaten Sidoarjo, namun dekat Surabaya. Saya lahir di Surabaya, arek Surabaya lah saya ini. Ya. Saya sudah berusia lebih dari 50 tahun, maka dari itu saya membuat video ini semoga bermanfaat sebagai bekal saya nanti di akhirat nanti. Karena itu saya berusaha agar video ini benar-benar bermanfaat, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Baiklah, akan saya sampaikan gambaran umum tentang video-video yang insya Allah akan saya buat ya. Saya akan menyampaikan beberapa video insya Allah ke depannya ya, dengan gambaran. Ada video yang terstruktur, ada yang fragmental ya, tematik mungkin, reaksi dan sebagainya ya, yang putus-putus artinya tersendiri ya, independen dengan yang lainnya. Ada juga yang terstruktur ya. Semoga itu semua bermanfaat ya, dan saya upayakan tidak terlalu panjang ya, itu aja. Kemudian maksud dan tujuan diadakan atau saya adakan video ini adalah sebagai berikut ya. 1. Guna menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang mendasar, baik duniawiyah, diniyah maupun ukhrawiyah ya. Yang saya Yuno, panggilan-panggilan akrab saya ya, di rumah dulu ya, yang saya pikir perlu dimengerti dengan lebih tepat ataupun disampaikan secara baik ya. Kedua, berusaha membahas hal-hal yang penting secara jujur, lugas, dan ilmiah, namun tidak sembrono dan melampaui batas. 3. Memberikan sumbangan budaya yang baik bagi dunia berbasis kesadaran bertuhan yang benar. 4. Mengupayakan islah yang jujur tanpa manipulasi, namun tidak konyol. 5. Sebagai bekal pertanggungjawaban ilmiah saya, terutama kelak nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian setelah itu saya sampaikan disclaimer ya.
tentang video saya ini. Pertama, saya adalah seorang muslim biasa yang mempunyai sedikit ilmu ataupun pandangan yang mungkin bermanfaat. Jadi saya bukan seorang mufti marja ya, yang mempunyai wewenang mengeluarkan fatwa dan bisa dibuat sandaran keilmuan ya. Dua, saya mempunyai banyak kelemahan dan punya banyak kemungkinan kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa, sehingga bukan seorang yang suci tanpa celah, apalagi maksum tanpa dosa. Yang ketiga, saya menghormati dan mencintai para imam mazhab serta para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang selalu menyampaikan dalil dan hujah yang kuat, terutama beliau-beliau yang berusaha menghindari pengecaman, apalagi penggunaan kata-kata yang kasar atau menyakitkan kepada lawan pendapatnya. Apalagi mereka lawan pendapatnya itu maksud saya masih sama muslim. 4, saya siap, rela, bahkan suka dikritik dan diluruskan, dikoreksi, terutama jika disampaikan dengan baik dan sopan ya. Yang kelima, semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang besar kepada orang yang memberikan nasihat, kritik maupun koreksi secara baik dan sopan kepada saya. 6, saya seorang muslim biasa yang berusaha memberikan kontribusi kebaikan bagi dunia dan berusaha menghindari atau mengurangi, tentu kalau tidak bisa menghilangkan, keburukan di dunia yang saya mampu, walau mungkin hanya kecil saja, sebagai bekal pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat nanti. 7, semoga Allah membimbing dan melindungi saya dari keburukan baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Bagi siapapun yang mendukung sikap saya ini, maka saya ucapkan barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini kesempatan video tematik kajian pendek pertama ini saya akan membahas hal yang pertama kali diucapkan oleh seorang muslim ya, atau dilakukan oleh seorang muslim apabila berhubungan dengan muslim yang lain terutama. Bismillah, dengan mohon bimbingan Allah, saya insya Allah akan mengaturkan video tematik kajian pendek mengenai salam, yaitu assalamualaikum dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, salam merupakan salah satu sunnah ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah atau diwasiatkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali menginjak Madinah Al-Munawwarah ya. Jadi yaitu afsyus salam, bukan salam tapi salam, afsyus salam. Jadi sebarkanlah salam. Apakah itu sebarkanlah salam ya? Nah, baik, kita kaji secara semoga singkat dan sederhana, tapi semoga bermanfaat ya. Karena ada bagian dari kajian ini yang mungkin tidak banyak disampaikan kepada atau tidak diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang mungkin tidak paham bahasa Arab. Salam dalam Islam yang sebagaimana kita ketahui ya, salam yang paling pendek
berupa ucapan assalamu alaikum. Perlu diketahui bahwa sebenarnya assalamu alaikum adalah berbentuk kalimat sederhana, ya. Kalimat nonverbal sederhana atau disebut jumlah ismiyah yang berbentuk mubtada khobar, ya. Jadi assalamualaikum sebenarnya merupakan kalimat sederhana, bahkan merupakan kalimat pernyataan atau kalimat berita, ya. Namun berfungsi, ya, sebagai doa, sebagai salam, sebagai penyapaan, ya, sapaan dan sebagainya, ya. Jadi fungsinya banyak, tapi bentuk dasarnya secara kalimat adalah berupa kalimat berita sederhana, ya, yang non verbal. Baik, mari kita kaji kalimat ini. Assalamualaikum kita kaji melalui kata pertamanya, yaitu assalamu. Assalamu dari kata salam. Salam berarti selamat, ya, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, kemudian berarti penghormatan juga, ya. Salam, ya. Salam ini yang kita ucapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua untuk kita ucapkan adalah berbentuk makrifat. Makrifat itu tertentu atau berawalan dengan alif lam. Jadi al-salam atau as-salam, ya. Maksudnya adalah salam yang tertentu, bukan salam yang nakiroh atau bukan salam yang tidak tertentu, yang yang ya sembarang gitu, enggak. Tapi tertentu, jelas ini salamnya ini maksud apa, ya. Assalam, jadi salam yang tertentu, ya. Nah, salam yang tertentu ini adalah salam atau keselamatan dunia dan akhirat. Ini ternyata salam tertentu ini adalah salam keselamatan dunia dan akhirat, bukan sekedar salam selamat pagi, itu termasuk salam juga, selamat sore, selamat siang dan sebagainya, selamat kerja, ya, selamat bekerja dan sebagainya. Bukan, itu kan selamat yang sangat fragmental, ya. Jadi nggak utuh dan mulia, ya. Kalau assalamualaikum itu salam yang utuh dan mulia. Assalam, mohon maaf saya ada sesuatu di sebelah saya tadi, mohon maaf terganggu. Assalam itu adalah keselamatan dunia dan akhirat yang itu adalah dimiliki, dikuasai sepenuhnya oleh sumber dari salam itu sendiri. Oleh karena itu assalam itu adalah sebenarnya nama lain dari Allah. Allah itu mempunyai nama assalam yang mempunyai keselamatan, kesejahteraan, penghormatan, ya, semacam itu, ya. Dalamnya juga bermakna perlindungan juga, karena kan keselamatan mengandung itu juga. Jadi assalam itu adalah sumber, kalau kita lihat dari sumbernya adalah Allah. Assalam kalau kita melihat sumbernya adalah Allah. Jadi assalamu alaikum
Kalau secara bahasa artinya assalam atas kalian, ya. Atau mungkin bahasa terjemahan kasarnya ya, dalam aspek hierarkisnya ya, itu Allah di atas kalian, Allah di atas kamu, atau yang saya pilih kata-katanya adalah, kata gantinya saya ganti dengan saya pilih kata ganti yang saya sukai untuk kum itu bukan kalian ataupun kamu apalagi, tapi saya gunakan kata Anda. Karena apa? Kum itu atau antum, kum itu merupakan bentuk bentuk majrur atau bentuk setelah huruf jar atau bentuk sebagai objek dari antum ya. Antum itu maksudnya kalian, lebih dari 2 orang, bahkan laki-laki. Tapi ternyata kata antum atau kum di sini berlaku untuk semua orang yang kita beri salam, walaupun hanya seorang, walaupun dia seorang wanita. Itu menunjukkan bahwa jamak, bentuk jamak ini bentuk jamak ya, bentuk jamak ini untuk domir atau kata ganti orang ini bukan menunjukkan jumlah. Di dalam bahasa Arab itu ada jamak yang tidak menunjukkan jumlah, tapi jamak liihtiram ya. Jadi jamak untuk menghormati, bentuk jamak untuk menghormati, yaitu salah satunya antum. Jadi kalau misalkan dengar orang ya menyapa Anda ataupun persilakan Anda, antum silakan ke sini, itu bukan berarti orang itu salah menggunakan bahasa, tapi orang itu dalam rangka menghormati Anda. Walaupun Anda cuma seorang, yang menyapa Anda, yang persilakan Anda menggunakan kata antum, mereka tidak salah ya. Mereka menggunakan bahasa yang menghormati ya, bentuk gaya bahasa yang menghormati itu. Nah, inilah antum di sini atau kum. Maka saya menggunakan kata Anda karena dalam bahasa Indonesia Anda itu terasa lebih terhormat daripada kamu atau engkau ya. Maka saya menggunakan kata Anda. Assalamualaikum adalah mempunyai salah satu ya, ingat dari salah satu pengertiannya adalah Allah di atas Anda. Allah atas Anda atau Allah di atas Anda. Allah itu atas atau di atas ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang diberi berita ini ya, bahwa Allah atas Anda, misalkan saya diberitahu orang Allah atas Anda, berarti ya Allah atas saya, maksudnya bahwa Allah itu melindungi, menaungi saya, maksudnya gitu. Allah itu menjamin saya, keselamatan saya dunia dan akhirat, maksudnya begitu. Apa ya Allah menjamin saya keselamatan dunianya? Yaitu Allah menjamin bahwa semua amal ibadah saya, jika saya jalankan sesuai dengan syariat Islam, maka akan dijamin diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah pernyataan dari kata assalamualaikum. Assalamualaikum itu bahwa keselamatan Allah, Allah yang Maha Selamat itu ada di atas kita, menaungi kita, bahwa kita ini berada di bawah naungan keselamatan Allah. Itu ya. Mungkin untuk video pertama saya akhiri di sini karena sudah adzan. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.